Selamat pagi, Opa Oma. Apa kabar? Semoga Opa Oma sehat-sehat semua. Opa Oma masih dalam suasana tahun baru Imlek. Saya mengucapkan gongsi pacai bagi Opa Oma yang merayakannya. Opa Oma, pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema Iman adalah Anugerah yang akan dilayani oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Opa Oma, dengan sukacita kita naikkan pujian berlimpah sukacita di hatiku dari PKJ 216 bait 1, 2, dan 3. Opa Oma, oleh karena kasih-Nya kita telah diselamatkan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, namun karena anugerah-Nya. Manakala kita ada sampai hari ini, itu juga adalah karena anugerah-Nya. Mari Opa Oma, kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau nyatakan kepada kami dan keluarga kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu
untuk menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan juga teman-teman yang melayani pada hari ini. Kiranya pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, kita tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Kusiapkan hati Tuhan dari PKJ 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang Opa Oma, kita siapkan hati ya, mari kita berdoa. Seperti nyanyian yang kami lantunkan ya Tuhan, bahwa saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi pegangan hidup kami sekaligus firman yang menuntun kami di jalan yang benar. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh memahami firman-Mu, sehingga perbuatan dan perkataan kami sejalan dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Opa Oma kita buka Alkitab ya. Dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, surat Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan Opa Oma, kita simak sama-sama ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan,
Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Opa Oma, kebahagiaan dimiliki bagi setiap kita yang mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur ya bisa beribadah lagi, terlebih tanggal 1 kemarin ya, Hari Raya Imlek, kita merayakan, mungkin juga bagian dari keluarga Opa Oma, ada yang datang begitu ya, ada yang merayakan kebersamaan meskipun kondisi pandemi saat ini juga dalam situasi yang fluktuatif ya, naik dan seterusnya, varian-varian khususnya varian Omikron nih Opa Oma ya, yang terlihat juga naik seperti itu. Tapi kita bersyukur Opa Oma kita bisa beribadah pada hari ini. Cuma bedanya tadi Bu Betty, Bu Titing, Bu Tri pakai baju merah-merah, saya kelupaan pakai baju merah-merah. Ya, Opa Oma. Tapi gak apa-apa ya Opa Oma ya. Tapi dalam suasana sukacita dan penuh rasa syukur ini, kita diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah Opa Oma, semenjak pandemi ini khususnya ya, ada satu program di gereja kita yang dilakukan selama masa pandemi, yaitu pelawatan virtual Opa Oma ya. Khususnya yang dilakukan oleh tim P2W, tim pelawatan. Jadi ada tuh hari Sabtu jadwal pelawatan virtual. Biasanya kalau orang melawat atau berkunjung itu datang ke rumah. Tapi karena kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk datang ke rumah, jadi pelawatannya pakai video call, Opa Oma ya. Teknologi sekarang canggih, kita bisa ngelihat wajah dari layar ya. Jadi jam 4 sore biasanya udah dijadwal, hari ini siapa yang dilawat, siapa yang melawat, ada jadwalnya, yaitu pelawatan virtual Opa Oma. Dan yang menarik, beberapa kali pelawatan virtual yang dilakukan adalah ketika di bagian akhir tuh biasanya berdoa ya, mendoakan gitu ya. Kalau saya yang mimpin, saya berdoa gitu ya. Bu Angelin, Pak Daud, Pak Christian biasanya mengakhiri dengan doa. Ditanya tuh yang dilawat mau didoakan apa. Dan kebanyakan dan hampir sering minta didoakannya apa, Opa Oma? Kesehatan ya. Ya Pak Adi doakan saja supaya sehat semuanya ya. Nah, kata sehat itu kemudian menjadi doa, menjadi keinginan bagi setiap kita, meskipun saya sadar dan kita semua tahu, apalagi Opa Oma yang mengikuti ibadah saat ini, mungkin ada yang juga sudah lemah fisiknya karena usia ya, pengennya mah sehat, tapi kita sadari juga karena usia kita ada yang lemah fisik, udah ada yang sakit juga. Aduh Pak Adi, saya nggak bisa banyak banyak jalan misalnya ya, atau udah banyak terbatas lah gitu ya. Tapi yang menjadi doa kita adalah ketika kita, ya bukan hanya Opa Oma ya, semua orang pengennya doanya itu adalah supaya sehat. Termasuk saya juga, semuanya pengen sehat secara fisik kita ya, kesehatan tubuh kita. Namun Opa Oma, ada satu hal yang jangan juga kita lupakan, karena sehat itu ada dua Opa Oma, yaitu sehat fisik dan sehat rohani. Nah, yang bagian sehat rohani ini kita suka doain gak nih Opa Oma? Nah, ini menjadi refleksi kita bersama, kira-kira kita bisa sih kalau kita sehat fisik ya, keadaan fisik atau tubuh kita bisa cek ke dokter ya, kolesterolnya berapa, bisa cek gula juga ya, cek tensi juga bisa. Nah, kalau sehat rohani nih, kerohanian datangnya ke dokter mana nih ya? Mungkin datangnya ke pendeta Angelin atau ke pendeta Daud begitu ya. Saya mau ngecek kesehatan rohani saya gitu ya. Bu Titing rohaninya lagi sehat atau lagi sakit ya Bu? Bu Titing ketawa soalnya. Ya, kalau kita sakit fisik, kita bisa cek ke dokter. Tapi kalau secara rohani atau spiritualitas,
kita gimana caranya bisa ngecek? Nah, hari ini kita belajar, Opa Oma. Kita mau sama-sama lihat apakah kerohanian atau spiritualitas kita juga dalam kondisi yang baik. Dan ini perlu kita jaga, perlu kita pelihara, ya. Teks firman Tuhan hari ini atau tema ibadah hari ini adalah iman adalah anugerah, ya. Ada dua kata yang menarik di sini, dua kata yang sangat penting, yaitu kata iman dan anugerah. Bicara iman itu bicara soal apa yang kita yakini, apa yang kita hayati. Kalau saya beriman kepada Tuhan, berarti saya yakin sama Tuhan. Makanya ada yang namanya baptis dewasa, ada yang namanya sidi atau pengakuan percaya. Itu kan berarti kan kita mengikrarkan bahwa saya beriman kepada Tuhan dan saya memberi diri saya untuk percaya kepada Tuhan, makanya saya dibaptis dewasa. Makanya saya mengaku percaya, gitu ya. Opa Oma masih ingat gak dulu momen waktu baptis dewasa atau waktu sidi? Wah, di sini ada Bu Riswanti nih di bangku Jumat. Saya mau nanya Bu Riswanti, ingat gak Bu waktu sidi ya, pengakuan percaya Bu ya? Atau katekisasi, tahun berapa Bu? Kira-kira aja Bu. Tahun berapa Bu Riswanti kira-kira? Kelas 6 SD, heeh. Oke. Umur 15. Sekarang Bu Riswanti nyuwun sewu umurnya 76. Dikurangi 15, berarti sudah 51 tahun. 61. Ya, oh ya benar, 61 tahun, ya. Masih ingat gak Bu dulu momen-momen waktu CD itu Bu? Masih terbayang gak apa udah lupa? Pendetanya misalnya masih ingat ya. Ya. Bu Evi tahun berapa Bu? Ingat gak Bu? Kira-kira. CD 80? Oh 81 ya. Dan Opa Oma kalau kita ingat berarti sudah lebih dari 10 atau lebih dari 20 tahun atau 30 tahun atau 60 tahun kita mengikut Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Nah, apakah selama itu juga hidup kita benar-benar seutuhnya dan seterusnya mempersembahkan diri kepada Tuhan? Selama 20, 30, 40, 50, 60 tahun itu. Apakah hidup saya dan Opa Oma kita benar-benar mencerminkan hidup yang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Ya. Dan teks hari ini mengingatkan kita bahwa iman yang kita yakini itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Kita mengaku percaya kepada Tuhan karena Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu kan pemberian Tuhan. Itu kan cinta kasih Allah yang dianugerahkan. Grace ya. Kata grace, gracia atau anugerah itu dari bahasa Latin gratia ya. Beberapa kali saya mengatakan ini, kata gratia itu akhirnya kita mengenal kata gratis. Gratis itu free. Tuhan menyelamatkan umatnya tuh nggak minta cashback atau minta bayaran atau minta apa, kita nggak, free. Gratis. Tetapi bukan yang gratisan ya. Tuhan memberikan anugerah itu karena kemurahan, tetapi keselamatan Tuhan itu nggak murahan, Opa Oma. Nah inilah yang mengingatkan kita bahwa iman yang kita yakini adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan, pemberian yang Tuhan berikan. Nah selebihnya adalah bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Makanya kita mempersembahkan ya, memberi persembahan syukur. Itu kan bukti ungkapan karena kasih Tuhan. Kita memberikan persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan talenta, persembahan diri kita melayani sebagai pengurus, sebagai pemusik. Itu kan persembahan diri. Ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah itulah, jadi skemanya itu seperti dari Tuhan, kemudian memberikan kita anugerah, kemudian kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita bernyanyi, tadi ya, kita nyanyi, kita muliakan nama Tuhan, itu kan kita mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan karena Tuhan sudah berbuat baik pada kita. Dalam teks yang kita baca ini, Opa Oma, Efesus 2, ayat 1-10, ini adalah surat dari Rasul Paulus, yang disampaikan kepada jemaat Efesus tentang bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah semua karena kasih karunia ya. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya
mereka sadar bahwa hidup mereka itu pernah jatuh ke dalam kesalahan, pelanggaran yang menjerat mereka dalam dosa. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan manusia itu kadang juga membuat kita jadi salah jalan, salah bersikap, salah ngomong gitu ya, yang akhirnya bisa melukai orang lain. Kita menjadi orang yang berdosa, kita menjadi salah. Nah, karena itu kita menyadari, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan di sini dikatakan di ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita hidup di dalamnya, di dunia ini, mengikuti jalan dunia ini. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Rasul Paulus pun juga menyampaikan bahwa sama, aku juga pernah jadi orang yang salah, orang yang berdosa. Buktinya apa, Bapak Oma? Ingat, dulu tuh Rasul Paulus adalah ahli Taurat. Dia jago tentang Alkitab. Kitab suci dia paham semuanya. Bahkan menganggap bahwa orang pengikut Kristus itu salah. Menangkap kemudian membunuh orang-orang pengikut Kristus. Itulah yang dinyatakan di sini, sama kami pun juga dulu salah. Tetapi di ayat keempat, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Paulus dihidupkan oleh Tuhan. Paulus diselamatkan bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Hanya karena kasih karunia. Makanya kenapa Opoma setiap minggu, kalau kita kebaktian minggu, ada momen yang namanya pengakuan dosa, terus berita anugerah. Loh, ini kok di gereja liturginya setiap hari ada pengakuan dosa. Berarti kalau aku udah ngaku dosa sekarang, nanti dosa lagi, kan nanti ada minggu depan ada pengakuan dosa lagi, gitu ya. Nanti dosa lagi, minggu depan ada pengakuan dosa lagi. Enggak, Opoma. Kenapa ada tiap minggu seperti itu? Karena itu adalah momen kita untuk bertobat, untuk kita memperbarui diri, itu kuncinya. Bukan untuk alasan kita mengulangi yang salah, atau kita menganggap remeh firman Allah yang telah menyatakan anugerahnya kepada kita. Tapi ketika kita mengingat akan dosa, kita mau selalu dimurnikan. Karena kan pertobatan itu kan bukan plek sekali terus selesai, enggak. Tapi itu sebuah proses perjalanan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Dan ayat 8, Opa Oma, ini kuncinya nih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita ini ada pemberian Allah, Opa Oma. Betul, ada bagian kita untuk berusaha, bekerja, ya, aktif, nggak jadi orang yang pasif, betul. Tapi semua itu bisa kita lakukan karena pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan memegahkan diri, jangan ada orang yang sombong rohaninya. Gitu. Jadi milikilah kerendahan hati di dalam Tuhan, bukan kesombongan rohani. Karena kita ini buatan Allah, kita ini dibuat sama Allah gitu ya. Kalau manusia bisa nyiptain robot, manusia bisa nyiptain teknologi, bisa nyiptain handphone yang sekarang bisa pakai Zoom, manusia bisa nyiptain teknologi yang canggih. Tapi manusia itu buatan Allah, diciptakan Allah. Saya dan Opa Oma ini diciptakan Allah. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Ini tugas kita. Sekaligus ini menjadi pesan firman Tuhan. Karena anugerah Tuhan telah menyelamatkan kita, tugas kita apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sekarang pertanyaan untuk Opa Oma dan saya, apakah kita sudah dan terus melakukan pekerjaan baik yang Tuhan amanatkan kepada kita? Bicara soal iman itu bicara soal kesetiaan. Makanya Opa Oma kita mendengar istilah setialah sampai akhir. Ya, saya yakin Opa Oma ketika kita menerima Kristus, ketika kita percaya dan menghayati, meyakini, beriman kepada Allah, itu juga butuh namanya kesetiaan. Sama seperti seseorang pasangan ya, laki-laki dan perempuan ketika dia memutuskan untuk berkomitmen hidup bersama dalam pernikahan misalnya, dia kan berikrar di hadapan jemaatnya dan di hadapan Tuhan, aku mengambilmu sebagai istriku atau suamiku gitu ya, dan akan menjagamu sampai maut memisahkan kita. Itu kan ikrar kesetiaan. Ketika tadi saya bertanya tentang Opa Oma ketika berbaptis dewasa, atau Bu Evi, Bu Riswanti, kita semua ingat gak tahun berapa? Nah, momen itu adalah momen kita ikrar setia kepada Tuhan. Setia itu berarti ya terus sampai akhir komitmen kita.
Setia itu tidak sebatas sampai kita menutup mata atau mengakhiri nafas kita di dunia ini, kita masih Kristen. Enggak sebatas itu. Tetapi lebih dari itu, setia pada Tuhan adalah tetap kita melakukan pekerjaan yang baik. Jadi setia itu dengan kata lain bukan cuma mempertahankan kekristenanku, tetapi lebih dari itu, aku melakukan pekerjaan yang baik nggak sebagai pengikut Kristus. Ini menjadi pesan firman Tuhan. Opama yang terkasih dalam Tuhan, saya punya sebuah benda nih. Nah, saya ambil dulu ya Opama ya. Ini tali rafia Oma, ya. Harusnya sih tadi saya nyarinya tali tambang, tapi nggak dapet ya, tapi nggak apa-apa. Ini ada tali rafia Oma. Hidup kita ini seperti tali rafia. Nah, saya mau butuh 2 orang untuk membantu saya. Bu Titing sama Putri boleh maju ke depan. Nah, relasi kita dengan Tuhan itu perlu dibangun dan perlu dijaga seperti tali rafia ini. Bu Titing sebelah sini, Bu Tri, nah ya sebelah sini. Agak majuan dikit Bu, dipegang ujungnya. Nah, Bu Titing juga dipegang ujungnya sampai regang. Ya. Relasi kita itu seperti tali, tarik lagi Bu. Allah dengan manusia itu seperti tali ini. Hubungan relasi itu seperti nyambung. Bu Tri boleh diangkat ke atas sedikit. Nah, Bu Titing di bawah aja. Kenapa yang satu tinggi, yang satu lebih rendah? Karena Allah Sang Maha Tinggi, Dia mengasihi manusia yang di bumi. Ya, mengasihi atau mencintai manusia yang ada di bumi. Dan ini relasi yang utuh. Hingga satu kali, boleh dilepas Bu. Kalau misalnya kita berbuat kesalahan atau berbuat pelanggaran ya, umpama sama seperti tali ini, dia bisa relasinya itu terputus gitu ya. Kalau kita lihat di sini, dosa, pelanggaran, kesalahan itu bisa menjerat kita pada terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ya, terputusnya hubungan kita dengan Tuhan, meskipun kita berupaya untuk mengikatkan diri pada Tuhan, mengikatkan diri pada Tuhan, kita tetap berusaha kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku, Tuhan tolonglah aku, ya kita bisa tetap terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan. Tapi persoalannya ada titik dosa yang masih berada di tengah-tengah ini. Namun sama seperti Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Ya, kain merah yang ada di tangan saya ini melambangkan darah Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang mau turun ke dunia ini, Dia mau mati bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Allah kembali menjadi satu, kembali menjadi utuh, Tidak lagi ada yang namanya titik dosa. Tinggal kita pertanyaannya, apakah kita benar-benar menjaga relasi kita dengan Allah sampai saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan memberkati kita semua, menjaga iman kita dalam kesetiaan sampai akhir dengan melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita satu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas pemberian kemurahan-Mu, anugerah-Mu ketika kami boleh beriman kepadamu hingga saat ini. Itu berarti Tuhan beserta dengan kami, Tuhan memelihara kami hingga saat ini dan seterusnya. Kami boleh percaya dan boleh menghayati kasih Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, lindungilah kami, sertailah kami, supaya kami bisa menjaga iman kami bisa setia kepada Tuhan sampai akhir, dan kami juga bisa setia kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi keluarga,
untuk menjadi berkat di dalam keluarga, untuk membangun relasi yang baik dengan sesama. Semua itu kami lakukan sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan telah berbuat baik kepada kami. Meskipun ada banyak kelemahan fisik atau saat ini kami terbatas dalam aktivitas karena usia atau sakit yang berat juga yang kami alami, Tuhan hadirlah di dalam hati dan pikiran kami. Berikanlah kehangatan di dalam hati kami supaya kami bisa merasakan Engkau dalam hari-hari kami. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnati Hananto, Ibu Susan Setiawan. Tuhan, kami selalu mengingat dan mendoakan saudara kami ini. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan juga senantiasa mengalir bagi mereka. Tuhan juga mempunyai kehendak dan rencana yang terbaik. Kami yakin juga bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga. Kami mohon padamu ya Tuhan, sertailah, berkatilah, berikanlah kedamaian dalam hati mereka, dalam sakit penyakit yang dialami, dalam upaya medis yang dilakukan, Tuhan kiranya menolong. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berbahagia dan bersukacita bersama dengan Ibu Kitty Broto Juwono, Ibu Suprapti, Ibu Anita Wijayani. Kiranya kasih Tuhan juga senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Anugerah pemberian Tuhan dan penyertaan Tuhan juga ada dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara kami ini boleh senantiasa merasakan kasih penyertaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dalam keseharian, dengan talenta, dengan kelebihan yang dimiliki, dengan keterbatasan yang ada. Tuhan boleh pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi proses vaksinasi ketiga yang terus dilakukan oleh pemerintah. Kiranya kami juga diberikan hikmat untuk boleh mengikutinya ya Tuhan. Apabila di antara kami yang belum ikut atau ada berencana untuk ikut, kiranya Tuhan juga boleh menyertai supaya semua ke dalam keadaan yang baik. Kiranya kasih Tuhan juga boleh menyapa kami, menolong kami supaya dalam keadaan pandemi saat ini kami juga boleh dikuatkan, kami juga boleh diteguhkan karena kami mempunyai Tuhan yang senantiasa berjalan bersama kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh memutuskan hal-hal yang terbaik. Mereka boleh merencanakan hal-hal yang terbaik, bekerja untuk mengatasi atau mengatasi persoalan yang terjadi, maupun proses vaksinasi, maupun juga mengatasi pandemi yang ada. Tuhan tolonglah para pemerintah, juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pada akhirnya ya Tuhan, kami setiap kali masing-masing membawa doa kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami juga mengingat suami atau istri, kami juga mengingat anak-anak kami yang dekat ataupun jauh saat ini. Kami berdoa untuk cucu, kami berdoa untuk keluarga besar kami ya Tuhan semuanya. Lindungilah kami, berikanlah kehangatan dalam diri kami, mampukanlah kami untuk melakukan pekerjaan yang baik. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Aba, 天父，是了我要你爱你，是我一生都配得你恩典。哦阿爸，天父，是我要你爱你，是有我和不颠覆你的旨意。Pakailah sesuai dengan rencanamu. Setiap 我和不颠覆你的旨意。 Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198 310 5444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama dan nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Bawa persembahanmu dari PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, saat ini kami datang kembali ke hadapan-Mu.
Kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu setiap saat. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, sebab Engkau layak menerima pujian dan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, kita patut mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita meresponnya dengan menghadirkan perbuatan baik kepada sesama kita. Marilah kita lakukan perbuatan baik itu dengan sukacita, sebab Yesus abadi kepunyaan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3, Ku berbahagia. Berbahagia yang diteguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhan, aku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Opa Oma, marilah kita teruskan kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kita. Mari kita juga mengarahkan hati kepada Tuhan dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dan memampukan kita untuk setia kepada Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan dan perkataan yang baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan beberapa hal. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada TPG Christian Adu Pamungkas, para pelayan dan karyawan yang telah melayani hari ini. 2. Tema kebaktian lansia 17 Februari mendatang adalah tinggal dalam Kristus yang akan dipimpin oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho. Ketiga, ayat hafalan dari Efesus 2 ayat 10 yang berkata demikian.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Opa Oma, saya bacakan lagi ayat hafalan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.